Sesawi Kur Yesus Channel yang renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada sahabatku, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berkesempatan hari ini sahabatku, pekan biasa kedua, kita akan bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama sahabatku dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan pernah mencari kesempatan dalam kesempitan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, artinya dalam situasi sulit yang menimpa teman, lawan atau masyarakat, kita jangan mencari keuntungan yang berakibat bertambah besarnya kesulitan sesama sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, jangan mau berbahagia di atas penderitaan sesama sahabatku. Sahabatku, dalam pertandingan atau persaingan pun, bahkan dalam perang harus ada etika, ada sportivitas sahabatku, sehingga lawan kalah dan kita menang dengan hormat dan dalam keadilan, walaupun dalam arti minimal sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Daud menunjukkan hal itu sahabatku dalam kisah bacaan 1 Samuel sahabatku. Ia mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul sahabatku, lawannya. Namun demikian sahabatku, ia tidak melakukannya. Bahkan sahabatku, ketika dia digoda oleh firman Tuhan sendiri sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, keikhlasan dan ketulusan yang bersumber pada ketaatan kepada Tuhan menghantarkan Daud untuk melakukan apa yang terhormat di mata sesama dan Tuhan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Saul diurapi Tuhan. Karena itu, biarlah kematiannya ditentukan oleh tangan Tuhan sahabatku, dan bukan oleh tangannya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hal ini justru menyadarkan Saul atas kesalahannya sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Saul dan Daud berada dalam situasi perang. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, virus perang adalah setan. Karena itu sahabatku, bacaan Injil pada kesempatan ini, Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk memberitakan Injil sambil mengusir setan sahabatku. Pekerjaan besar, entah baik atau jahat, selalu butuh tenaga. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, buahnya tergantung pada pemimpinnya sahabatku. Mari kita mengikuti teladan Daud dan terutama Yesus Kristus sendiri sahabatku.
Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang boleh kami terima dengan firman pada kesempatan ini. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menjadi pewarta Injil. Kiranya kami dibebaskan dari sikap mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak muda yang mereka masih berjuang dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau tunjukkan jalan terang dalam hidup mereka. Engkau tuntun dan Engkau pimpin jalan hidup mereka, anak-anak muda. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah mau boleh dan terima firman Tuhan, renungkan bersama sahabatku. Sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat, banyak orang semakin dikuatkan, banyak orang semakin disembuhkan, banyak orang semakin ditunjukkan jalan Tuhan. Sahabatku, hidup kita semua penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam, Tuhan memberkati.